Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun pembelajaran 1 dan 2 menyanyikan lagu roti, kemudian teknologi pangan, luas permukaan, dan keberagaman. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bernyanyi. Lagu rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama itu yang pertama, sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Kemudian muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Sekarang perhatikan lagu rotiku. Pak Adi akan menyanyikan ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, itu adalah lagu tentang rotiku. Ini diciptakan oleh A.T. Mahmud ya. Jadi pola iramanya berbeda. Ada yang sama. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Nah, ini sama polanya. Kemudian ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, itu hampir sama. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca tentang teknologi pangan. Arti pangan. Apa arti pangan itu? Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, dari tumbuh-tumbuhan, yaitu berupa produk yang pertama pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan. Ya, hayati itu berarti yang makhluk hidup. Pertanian ini contohnya seperti kacang kedelai, jagung, padi, dan kelapa. Kemudian perkebunan, teh, kopi, karet, cengkeh. Kehutanan, rotan, jati, damar. Perikanannya, ikan, kerang, udang, kepiting. Peternakan, yaitu telur, daging, susu. Nah, peternakan kan telur dihasilkan oleh ayam, bebek. Daging dihasilkan oleh daging sapi, daging kambing, daging ayam. Susu juga dihasilkan dari susu kambing, susu sapi. Nah, ini semuanya berasal dari makhluk hidup, sumber hayati. Kita lanjut. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk pengolahan pangan atau untuk mengolah pangan. Jadi seperti kacang kedelai, kopi, rotan, ikan, telur ini akan diolah menjadi bentuk makanan lain. Jadi diolah. Dapat menghasilkan makanan baru. Maksudnya
bisa diolah menjadi bentuk baru, makanan baru. Jadi tidak seperti daging, tidak harus digoreng aja, tapi bisa dibuat yang lain. Contohnya, kacang kedelai bisa diubah menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Kemudian susu sapi. Susu sapi bisa dibuat apa? Susu sapi bisa dibuat mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat basi. Teknologi pangan juga mengolah makanan agar tahan lama. Nah, ini adalah teknologi pangan yang berupa makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan, dan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Oke, baik, kita lanjutkan. Perhatikan tulisan di samping. Kumpulan kalimat. Nah, ini perhatikan ya. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda ini disebut paragraf. Kita baca dengan teks ini, yaitu tentang bandeng presto. Tulisan yang berwarna hijau, nah ini disebut sebagai paragraf 1. Kemudian yang berwarna merah ini disebut sebagai paragraf 2. Kemudian yang biru ini disebut sebagai paragraf 3. Jadi kumpulan kalimat yang diberi warna hijau, merah, biru ini disebut sebagai paragraf. Jadi ada berapa paragraf? Yaitu ada 3 paragraf. Oke. Informasi tentang bandeng presto, yaitu bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Panci presto akan membuat daging dan durinya ikan menjadi lunak. Teks bandeng presto menceritakan tentang pembuatan bandeng presto dengan menggunakan panci presto. Pengemasan bandeng presto menggunakan, yaitu yang pertama, plastik biasa, biasanya hanya bertahan 5 hari. Kemudian kalau plastik tahan udara, ini bertahan sampai 3 bulan, lebih lama dibandingkan dengan plastik biasa. Oke. Ayo mengamati. Apa yang kita amati? Nah, perhatikan teman-teman kita ini ya. Kira-kira sedang membuat apa ini? Ya, cara membuat tahu. Bagaimana proses pembuatan tahu? Yang pertama, menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Hasil rebusan dimasak lagi menjadi susu kedelai. Susu kedelai diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, ini ada gambarnya. Nah, pertama ya, menghaluskan, kemudian disaring ini, kemudian dibiarkan, dimasak, ini juga dimasak. Kemudian proses berikutnya ya. Nah, setelah itu didinginkan. Nah, tahu siap untuk dipotong-potong ya. Oke, lanjutkan, yaitu luas permukaan suatu bidang. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bangun persegi panjang
kita beri nama persegi panjang A. Kemudian ada bangun persegi. Bangun persegi ini kita beri nama persegi B. Dari kedua bangun ini kita akan mencari luas permukaannya. Berapa luas permukaannya? Yaitu kita menggunakan satuan luas yang berwarna kuning. Kira-kira atau berapa luas permukaan bidang A? Ya, kita tutup dengan satuan luas berwarna kuning. Kita lihat. Nah, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa luas permukaannya? Yaitu ada 8 satuan luas. Kemudian yang bidang B, luas permukaannya adalah, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata bidang B, ya, luas permukaan bidang B ditutup dengan satuan luas persegi ini, maka terdapat berapa tadi? 16 satuan luas. Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Bagian A, kira-kira berapa luas permukaannya? Yaitu ada, nah, sebelum kita mulai luas permukaan A, kita lihat gambar B. Kemudian kita lihat gambar C, gambar D. Nah, luas bidang atau luas permukaan A, bidang A, yaitu 7 satuan luas. Luas permukaan bidang B, yaitu 10 satuan luas. Kemudian yang C, 6 satuan luas. Dan yang D adalah 7 satuan luas. Luas yang paling kecil yaitu C. Luas yang paling besar yaitu B. Bidang mana dan bidang yang bagian mana pada gambar memiliki luas yang sama, yaitu bidang ya A dan bidang D, ya. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa mengikuti pembelajaran ini? Sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, nanti kalian bisa putar lagi ini videonya, ya. Oke, kita lanjutkan. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut, yaitu ada beberapa jenis makanan. Jadi kebiasaan seseorang untuk memilih makanan atau membuat makanan itu ada banyak macamnya. Sekarang perhatikan jenis makanan yang ada pada gambar ini. Yang pertama, gambar apa ini kira-kira? Nah, nanti aja kita sebut ya. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, 4, yang kelima. Kira-kira kalau menurut kalian yang pertama ini gambar apa? Kentucky. Kentucky itu bahannya dari daging ayam. Kemudian ini adalah roti tawar. Roti tawar ini bahannya dari apa? Ya, bahannya dari tepung terigu. Kemudian yang ketiga yaitu susu cair. Bahannya dari susu sapi.
Kemudian yang keempat yaitu sarden. Sarden berasal atau bahannya dari daging sapi. Dan yang terakhir adalah sosis. Nah, sosis ini bahannya bisa dari daging ayam dan bisa dari daging sapi. Nah, inilah cara orang sekarang, orang milenial itu adalah cara mengkonsumsi makanan, ya, namanya produksi pangan. Nah, ini ya teknologi pangan, cara mengubah makanan supaya makanan ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar ini. Ya. Saya sedang menikmati susu rasa stroberi. Kemudian anak yang kedua, saya lebih suka makan buah apel. Dan yang ketiga adalah saya menikmati bolu pisang. Nah, dari ketiga anak ini, cara mengkonsumsi makanannya itu berbeda-beda. Ada yang suka roti bolu pisang, ada yang suka apel, dan ada yang suka susu rasa stroberi. Ada yang di dalam kemasan, ada yang sudah berbentuk roti, dan ada juga makan buah secara langsung. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang, ya ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi keberagaman ketiga anak ini wajib kita hormati, kita hargai. Ya, bagaimana dengan kalian? Tentunya kalian juga akan seperti ini. Ya, oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selalu patuh pada orang tua, sholat dan mengaji. Sholat jangan sampai bolong-bolong ya. Harus utun, 5 waktu harus sudah dikerjakan. Meskipun kalian masih kelas 3, tapi harus itu ya. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.